Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah daripada doa-doa kita telah kita panjatkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, maksud dan tujuan daripada Sahibul Bait dan kita semuanya dijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua hajat kita, semua niat kita dan semua yang menjadi kebutuhan kita Allah penuhi dan Allah kabul semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Allah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam Jumat ini Allah pertemukan kita lagi di majlis talim yang sangat kita cintai ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, walaupun cuman sekedar duduk hadir lalu mendengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kehidupan kita selanjutnya selain daripada alam dunia ini. Karena kalau kita boleh mengukur, ini kalau kita mau mengukur diri kita sesoleh apa, atau kita ini sebenarnya udah masuk kategori hamba Allah yang soleh apa belum, gampang caranya. Hari ini dari kita bangun tidur sampai saat ini nih, malam hari ini nih, kita duduk di majlis talim ini, sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Apa? Oh ya, boleh. Iya Pak. Ya sehat. Jadi kalau tolak ukur daripada kita nggak usah melihat sejauh berapa khusyukah sholat kita hari ini, berapa ibadah-ibadah sunnahkah yang kita sudah laksanakan hari ini. Bukan itu tolak ukurnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sudah sesoleh apa kita di hadapan Allah, dalam satu hari ini saja sudah berapa kali kita mendoakan kedua orang tua kita. Kan walaupun sekarang ini semuanya udah pada tua, tapi pada punya orang tua kan? Ada yang tahu-tahu lahir tanpa wasilah bapak, tanpa wasilah ibu. Mendayat. Tapi semua walaupun saat ini posisi status kita menjadi orang tua, tapi kita punya orang tua. Coba tanya nih sama diri kita nih. Satu hari ini aja nih, yang masih hidup atau yang sudah wafat, sudahkah kita mendoakan orang tua kita hari ini? Ada nggak yang hari ini belum mendoakan kedua orang tuanya? Sebelum datang ke pengajian tadi kita hadoroh. Itu tolak ukur kesolehan kita. Jadi kalau selama ini kita berusaha, ya Allah, biarkan hamba ini kenikmatan dalam ibadah kepadamu, itu untuk diri kita tuh. Tapi kalau tolak ukur kesolehan seseorang di hadapan Allah, berapa sering kita mendoakan kedua orang tua kita? Coba tanya dah sama diri masing-masing dah. Hari ini kita
Ingat gitu sama orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, lalu kita mendoakan, kirimin Fatihah. Itu Pak, suratul Fatihah yang kita niatkan lalu kita baca, kita hadiahkan untuk bil khusus kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah ada di alam kubur. Itu diceritakan, dikisahkan dalam bab doa itu, diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan suratul Fatihah yang kita baca, kita niatkan khusus untuk kedua orang tua kita yang almarhum maupun sudah almarhumah, itu diantarkan oleh malaikat rahmat kepada kedua orang tua kita pakai wadah nampan. Tahu nampan ya? Dan nampannya itu nampan terbuat dari emas, Pak. Wadahnya saja, nampannya saja dari emas. Ada yang punya nampan emas di rumah? Ada juga dulu nampan kuningan dari hadiah umroh, hadiah haji ya. Itu kadang-kala juga dipakai buat naruh kopi 3 gelas udah luntur itu. Jadi dikisahkan suratul Fatihah yang kita baca, lalu kita niatkan khusus untuk ahli kubur kita, orang tua kita. Itu disampaikan dan dibawa oleh malaikat rahmat kepada kedua orang tua kita dengan wadahnya itu nampan yang terbuat dari emas. Bayangkan itu tempatnya aja emas, bagaimana isinya. Nggak mungkin cuman sesisir pisang Ambon naruhnya di nampan emas. Sudah pasti suatu kenikmatan, suatu keistimewaan yang diterima oleh kedua orang tua kita di alam kubur sana. Bahkan suratul Fatihah yang kita baca, kita hadiahkan untuk umum tanpa kita khususkan. Atau bisa jadi kita lagi kelupa nih sama orang tua kita, tapi kita membaca suratul Fatihah, itu pun mendapat, kedua orang tua kita itu mendapatkan suatu hadiah, suatu rahmat. Allah angkat derajat 1 derajat ketika kita nih anaknya, keturunannya membaca suratul Fatihah. Nah, maka tolak ukur kata Nabi kita Muhammad SAW, kesolehan kita adalah berapa sering kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Itu yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Karena itu sudah individu. Nggak bisa ada yang menakar, nggak ada yang bisa mencerna, nggak ada yang bisa menilai. Nah, ada sambungan daripada hadis itu, kalau seorang hamba ketika hidup di dunianya dia solehnya itu tadi, karena dia sering mendoakan kedua orang tuanya, predikatnya soleh di hadapan Allah, maka walaupun na'udzubillah, summa na'udzubillah, anak keturunan kita tidak sekolahkan di tempat khusus yang mempelajari ilmu agama. Mohon maaf, misalnya anak kita nggak taruh di pesantren, tapi kita rajin tuh mendoakan kedua orang tua kita yang wafat atau yang masih hidup. Lalu kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun anak kita, nauzubillah, misalnya dia jauh dari ilmu agama. Begitu kita wafat, Allah tiupkan satu taufik, hidayah kepada anak keturunan kita, buah dari kita sering mendoakan kedua orang tua kita. Nanti anak keturunan kita tuh mengikuti
Kalau bahasa orang sini menulad. Akan Allah tanamkan dalam hati dan dirinya taufik untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita orang tuanya ketika kita masih hidup. Itu Pak, dahsyatnya suatu doa. Maka tolak ukur kesolehan kita di hadapan Allah berapa sering kita mendoakan kedua orang tua kita. Atau jangan-jangan seminggu sekali doang kita kirimin Fatihah, itu pun ketika kita datang ngaji. Kalau kita nggak datang ngaji ya blast tuh. Ada yang begitu? Hah? Banyak. Ada di enggak di rumah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mallahu Jauh Indallah Innal Musinna Qad Jauh Li Zambi Yastaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mallahu Jauh Indallah Innal Musinna Qad Jauh Li Zambi Yastaghfirunallah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selalu bisa mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidupkah, yang sudah wafatkah, agar itu bisa menjadi bekal buat diri kita. Karena yang dulu hidup di muka bumi juga mati, yang 50 tahun yang lalu juga mati, dan kita juga pasti mati. Kita pasti mati. Dan kehidupan yang paling terpanjang yang akan kita jalani adalah kehidupan ketika kita di alam barzakh. Bayangin itu. Manusia yang udah ratusan tahun, ribuan tahun itu hidupnya masih di alam barzakh itu. Dan kita pun pasti akan pindah nanti itu ke alam barzakh. Dan pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Jadi Masya Allah, berkali-kali kita selalu coba, saya coba kita mengingat tentang kematian diri kita. Karena Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita hidup di dunia ini yang sudah begitu lamanya ukuran duniawi, 50 tahun, 60 tahun. Kadangkala kita masih senang aja ya ngumpulin dosa. Dan kadangkala seringkali rasa males untuk ibadah kepada Allah. Nah itu makanya hikmah kalau kita duduk sama orang yang rajin ibadah, kita akan terpacu. Kalau kita sering hadir duduk di majelis taklim, kita pasti sering banyak mendapat pengingat. Dan kalau kita sering tolabul ilmi, tentang belajar tentang ilmu ketaatan, ilmu muamalah kita sebagai hamba makhluk kepada Allah itu kita rasa-rasanya ya Allah sayang gitu sama ibadah.
Apalagi sudah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Masya Allah, itu kita jaga. Agar begitu kita wafatnya husnul khotimah, dan begitu kita sudah menjadi penduduk alam barzah itu, kita nggak cuman seminggu sekali dapat kirimannya, nggak hanya sebulan sekali, atau na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau dapat kirimannya cuma setahun sekali, begitu Lembaran doang. takbiran. Nah, itu kita bayangkan kalau cuma setahun sekali kita dapat kiriman takbiran. Itu juga kalau ustadznya mau hadir ke rumahnya. Kalau orang Ya tulus. orang nggak dapat kirim. Ini kayaknya ngalamin semua ini pada nyambung. Makanya aduh, masalah kita pelihara, kita hadir di Majelis Talim ini suatu kenikmatan. Allah pilih kita untuk bisa hadir di Majelis Talim, kita jaga, kita rawat. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Amin. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah sekilas belajar tentang hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini kadangkala sering terjadi nih di kita sebagai seorang laki-laki ketika kita berhadas, bil khusus ketika kita setelah buang air kecil. Nah, kalau engkong-engkong kita dulu ngajarin itu, kalau kencing itu jongkok. Makanya di masjid, di musola itu nggak ada tempat kencing yang model-model sekarang. Kan juga kita sering mendengar tuh ada kiai, guru agama yang menyatakan kalau kencingnya tidak sempurna maka neraka. Akhirnya kata orang yang memang klepnya udah rusak, biasanya neraka dah, yang penting keluar dari kencing gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Karena dalam ilmu fikih itu bukan ketika posisi kencingnya yang dikhususkan, yang dibahas lebih mendalam, tapi ketika ceboknya. Sekarang walaupun kita kencing jongkok, nggak tahu nih bapak-bapak ngalamin nggak, ketika kita kencing jongkok terus kita udah cebok, kadangkala sekian detik keluar lagi tuh, ya bener nggak? Padahal itu udah jongkok tuh kencingnya. Oh, kirain sendiri gitu ya? Ini ilmu fikihnya gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah cara kencingnya. Kadang orang darurat di jalanan, dia sudah saking kebeletnya, ketimbang itu menjadi doror, lebih banyak mudorotnya, nggak apa-apa dia kencing, yang penting kealingan daripada bodi mobil. Lalu dia kan kencing masih berdiri tuh. Kusut. Emang kusut kalau kencing begitu? Kusut mah kalau kencing ngangkat kaki sebelah. Jadi bukan cara kencingnya yang sebenarnya lebih mendetail, ketika ceboknya. Walaupun apalagi seumur-umuran kita nih, mohon maaf, yang udah lebih banyak makan gula, makan garam. Walaupun kita jongkok, pasti tuh sekian detik udah cebok, udah rapi. Kadang keluar lagi tuh. Nah, ini hati-hati nih. Mungkin yang dibilang kalau kencing ceboknya nggak rapi, neraka ya ini. Yang dimaksud sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana cebok yang benar ketika kita sudah habis
buang air kecil atau kencing. Nah, kalau kita orang lanang itu setelah selesai rasa-rasanya kayaknya udah selesai nih, udah habis gitu kan. Itu yang pertama. Ini ilmu nih ya, ini hukum. Nggak bisa dibilang Ustadz vulgar amat, bukan. Itu lobang alat kita itu dibuka. Jadi kadangkala di situ karena mungkin udah faktor umur sehingga lobangnya itu kadang kulitnya sudah keriput, jadi nahan air tuh. Mampet. Udah mengkerut, apalagi posisinya dingin terus kencing. Iya. Jadi kadangkala itu ya namanya udah faktor umur. Jadi itu lubang kencing kita itu airnya agak nahan air sedikit. Maka dalam ilmu fikihnya itu dibengkek tuh, dibuka. Buka aja gitu. Cembreng. Iya. Dimangapin lah. Agar air yang tertahan sama kulit yang udah keriput itu tuh keluar. Lalu yang kedua, nih cara berhadas kecil nih ya, ketika kita habis buang air kecil, habis kencing. Setelah kita buka saluran anuan kencing tadi itu, habis itu diurutin tuh. Urutnya pelan-pelan aja. Dan gak usah pakai rasa. Jadi Jujur bisa ngerasain. Pakai rasa malah kencingnya banyak. Kalau pakai rasa akhirnya jadi hadas besar. Jadi dipijitin tuh. Kan ada tuh di bawah anuan kita tuh ada urat besar tuh. Nah, kadangkala lagi-lagi karena faktor usia itu saluran itu mungkin agak tersendat. Maka diurut. Dari atas itu diurut pelan-pelan gitu. Bukan diusap ya. Nggak usah diusap, apalagi nggak usah pakai sabun. Terus gitu. Berapa kali Ustaz yang rasa-rasanya kira-kira kayaknya sudah cukup. Jadi nggak perlu harus 3 kali, harus 7 kali, nggak. Yang kira-kira rasanya udah habis nih air. Itu kalau Bapak tidak biasa begitu, terus biasanya pasti habis kencing digituin ada air yang menetes. Yang pertama lobangnya dibuka, dimangapin bibirnya itu, habis itu diurut gitu. Habis itu yang ketiga yang terakhir, agar kita benar-benar yakin mau ngambil wudu, udah selesai kencing kita, sentil. Menyentilnya pelan-pelan aja. Akal. Sentilin aja tuh, tek. Kalau emang udah gergetan nggak apa-apa, yang kenceng-kenceng lah gitu kan. Itu istilahnya kurang buat. Nah, kalau pakai cara ini, insya Allah, ini cara cebok daripada kencing yang benar. Maka 3 tahapan ini nih. Nah, kalau wanita jongkok terus dia dehem. Kalau kita orang lanang mau dehem seharian juga pasti ada yang keluar. Tapi kalau orang perempuan begitu dia selesai seret dia cebok, sebelum dia cebok itu dia sebelum dia cebok dia dehem aja. Pasti keluar. Hah? Itu serah dah mau bagaimana ke caranya. Saya berarti merhatiin ini. Diketin keluar lain. Jadi bilangin tuh sama bini kita, Neng, kalau habis kencing sebelum cebok lu ngeden dulu. Dan biasanya lagi-lagi faktor umur. Lobang kencing perempuan pun kadang-kala karena sudah termakan usia, dia udah agak keriput tuh anuannya. Suaranya. Ada suara. Setelah dia kencing itu ada lapisan kulit yang menyimpan air.
Simpan air seni itu, maka dibersihkan itu. Jadi dan ngurek-ngureknya nggak usah terlalu dalam, bilangin sama istri kita nggak usah terlalu dalam. Nah itu cara. Kenapa Mas Haji? Yang nggak usah dihayalin. Ini kita lagi belajar hukum. Gigi masukin. Nggak usah. Orang lagi nerangin dihayalin dia. Kalau maksud pakai sikat besi. Nah itu cara kencing cara cebok daripada hadas kecil. Nah ini mohon diperhatikan ini, karena pasti kadangkala walaupun kita lagi sehat banget juga kalau namanya kencing, walaupun kita udah cebok keluar lagi. Ini hati-hati nih, hati-hati. Karena yang dimaksud mungkin kencing ceboknya nggak benar neraka ya ini dia. Dan itu ketika kita sudah saya mah yakin Ustaz udah nggak keluar lagi, itu yakinnya itu yakin untuk dirinya sendiri atau meyakinkan orang lain padahal dia ragu. Karena pasti itu kadang-kala kita udah wudu, udah pakai sarung, pakai celana, ada rasa-rasa tuh set aja tuh. Kadang-kala kita ngelawannya begini, enggak, ini bukan air kencing gitu kan. Nah itu hati-hati, maka tahapan ini kehati-hatiannya itu artinya dibuka dulu lubang penutup daripada keluarnya air seni, lalu diurut, setelah diurut baru disentil. Jadi itu sentil cewek. ya sentilnya sentil anu aja, tek gitu ya. Jangan sampai dipletok begitu. Kalau punya sebelahnya nggak apa-apa pletok. Jadi bukan sentil lagi dikepret. Oh dikepret. Nah, itu disentil pelan-pelan gitu. Berapa kali Ustaz sampai kita yakin sudah benar-benar bersih. Nah banyak juga, mohon maaf, ini sih kadang seringnya terjadi sama perempuan. Saya berapa kali ya jamaah-jamaah kita lah, orang tuanya itu yang sudah alat klep daripada tempat keluarnya air seni itu sudah rusak, sudah dol, sehingga itu air seni, air kencing itu udah nggak bisa ditahan. Jadi kadang-kala udah nggak pakai rasa lagi pengen kencing itu, tahu-tahu keluar. Nah itu banyak tuh kasus tuh. Tapi dia pengen sholat. Ini saya banyak mendapatkan kasus seperti ini yang datang ke saya konsultasi. Bagaimana Ustaz, orang tua saya kayak gini. Kalau kita memang sudah kondisi seperti itu, yang air kelep daripada ini udah nggak bisa ngunci, sudah dol, dan kita sudah tidak bisa mengkontrol untuk kapan kita tahan, kapan kita keluarin itu air kencing, itu namanya rukhsah. Tapi harus pakai alat agar air kencing itu tidak belebar kemana-mana. Sekarang kan sudah ada namanya pampers tuh. Pampers ini namanya rukhsah khusus karena memang ya sudah di luar kendali kita dan kita tidak bisa mengendalikan lagi itu air kencing untuk tidak keluar. Maka rukhsahnya silakan wudu, silakan sholat sampai selesai, walaupun dalam posisi sholat itu kadang ser. Ini banyak loh Pak. Mudah-mudahan kita menauzubillah ngalamin kayak gitu. Maka pakai pampers. Kalau memang nggak ada pampers, bagaimana caranya agar air kencing itu nggak melebar kemana-mana? Kalau orang lanang mah gampang kali, tinggal dilem. Bukan pakai karet gelang itu dilibet aja palanya. Tapi kalau orang perempuan nggak bisa. Orang perempuan nggak bisa. Apanya yang dia mau libet? Mau silen. Nah ini perlu diperhatikan gitu.
maka rukhsah. Kadang-kala juga ada yang mohon maaf nauzubillah summa nauzubillah. Inilah pentingnya kita belajar ilmu fikih gitu kan. Orang habis operasi yang nauzubillah summa nauzubillah. Air jalan pembuangannya itu sudah rusak sehingga harus melalui selang. Nah itu juga kan kita nggak bisa kontrol itu. Kapan itu kotoran harus keluar, kapan kita bisa tahan. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol. Tapi kita punya kewajiban untuk sholat. Nah ini namanya rukhsah. Silahkan sholat, jangan sampai ini menjadikan kita tidak sholat gitu. Silahkan sholat, nah itu rukhsah. Yang penting najis tadi itu kita bisa kondisikan untuk tidak melebar kemana-mana. Nah itu jadi walaupun kita lagi dalam perjalanan kencing, biasanya sekarang kan toilet sekarang itu kan udah kayaknya jarang sekali yang menyediakan tempat kencing itu yang jongkok. Pasti sudah modelnya sekarang itu udah berdiri semua itu. Nah nggak apa-apa tuh, walaupun di tempat umum, di WC umum, di rest area, dilama-lamain, meyakinkan diri. Nggak apa-apa, yang penting kita tercegah daripada najis itu. Tujuannya apa? Yang pertama ketika kita kencing juga hati-hati, jangan sampai kena pakaian kita percikan daripada kencingnya kita itu. Ini harus jadi perhatian nih buat kita. Jangan sampai juga kan kemarin kita belajar tuh syarat sahnya salat juga jangan sampai bersih daripada najis. Badan kita, pakaian kita, tempat kita sholatnya harus bersih daripada najis. Maka kalau orang-orang tua kita dulu itu kalau dia mau wudu pasti dia buka sarung, buka baju, dia jembrengin dulu tuh. Baru dia masuk kamar mandi, dia mau kencing, dia mau buang air besar. Sehingga pakaiannya itu tidak terpercikan sama najis. Nah ini mohon jadi perhatian buat kita. Jangan sampai pakaian kita ini kena najis, yang mana najis itu memang dari kita sendiri. Terpercikan air, sama selain najis daripada air kencing dan kotoran kita itu kan kemarin juga ada kita belajar tentang yang namanya yang keluar daripada alat kelamin kita ketika kita terangsang. Kan ada nih orang laki yang kadang ngeliat paha sebelah doang juga rasanya langsung terangsang tuh. Ketika keluar air atau apa itu cairan dari kelamin kita, bukannya mani, bukan wazi namanya, bening dia, itu najis. Makanya kalau lagi kemana-mana terus kita pakaian memang kita pakai buat sholat, jangan suka nonton atau menghayal yang kagak-kagak, karena dikhawatirkan kita terangsang keluar maji dari kelamin kita terus nempel maji itu di pakaian kita, itu najis, nggak sah tuh sholat kita. Ini juga perlu jadi bahan perhatian ini. Nah justru mani itu bukan najis. Kalau mani itu walaupun dia nempel di celana dalam sampai kering lah gitu kan, nah, sampai garing kita pakai buat sholat nggak apa-apa. Tapi kalau wazi itu nggak, najis. Kan sama-sama Ustaz keluarnya, ya, pokoknya hukumnya begitu. Kita nggak usah belajar bagaimana kok satu lobang, satu sumber keluarnya sama, yang satu najis, yang satu tidak najis. Nah ini kalau kita bahas apa namanya, ini mah kudu apa namanya, pakai ilmu fisika. Jadi dan ini pikirnya udah pikir wadih ini tinggi, jadi dalam. Jadi takutnya malah kita stres.
akhirnya kita nggak sholat. Itu jadinya, itu yang harus kita perhatikan benar-benar sebelum kita masuk ke bab sholat. Ya ingat tadi cara kita kencing, walaupun dimanapun, mau di tempat umum, mau digedor-gedor orang, biarin. Yang penting kita terselamatkan daripada najis. Jangan melawan apa yang menjadi keraguan dalam hati kita. Ini seringkali saya mendapat curhatan gitu, oh saya yakin Ustaz. Malah ada saking untuk meyakinkan dirinya, diakalin apa? Karena dalamnya disiram dikit tret gitu kan. Ada yang pernah begitu? Karena dalamnya disiram pakai air, terus dia merasa air seninya masih keluar ngecret gitu, tapi dia tetap sholat. Nah ini hati-hati nih, hati-hati. Jadi emang harus kita benar-benar jaga ini, air kencing ini najis. Karena ya udah umur-umur kayak kita yang udah banyak makan garam, makan gula ini, kadangkala ya itu tadi di luar daripada kendali kita. Kadangkala kita tahan, tahu masih keluar. Jadi hati-hati. Itu kehati-hatian kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah-ibadah kita menjadi ibadah mutaqabbalan. Ibadah yang diterima dan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum masuk nih bab sholat. Insyaallah minggu depan aja dah. Ini aja pelajaran kita, dikit-dikit yang penting kesimpan dalam otak kita dan kita bisa mengamalkannya. Dikit-dikit aja belajarnya, terlalu banyak juga nanti keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Akhirnya kita lupa dan gak bisa mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan manfaat dan maslahat, dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita dalam sehat kepada Allah, dan Allah berikan kita kenikmatan dalam ibadah. Allah jadikan hidup kita manfaat dan maslahat. Allah berikan kita keberkahan dalam rezeki kita. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah berikan keberkahan dalam usaha dan pekerjaan kita. Allah berikan keberkahan dalam ibadah kita. Allah berikan keberkahan dalam belajar kita. Hingga masanya, waktunya buat kita, Allah wafatkan kita bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Yang pertama, Fatihah ini kita hadiahkan untuk semua ahli kubur daripada Sahibul Bait dan kita semuanya. Mudah-mudahan semua ahli kubur kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya. Allah lapangkan, luaskan alam kuburnya. Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil kiamat. Dan juga dengan suratul Fatihah ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala buat kita yang masih hidup, istri kita, orang tua kita, mertua kita, anak, mantu, cucu, semua keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan. Allah karuniai kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, sehingga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Untuk anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja maupun yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah jaga mereka, Allah bimbing mereka, dan Allah pelihara mereka selalu di jalan yang Allah ridhoi. Allah karena mereka ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Allah lembutkan hati anak keturunan kita. Allah perbagus akhlak anak keturunan kita. Allah angkat derajat anak-anak kita di dunia maupun akhirat.
untuk usaha dan pekerjaan kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara kita ada yang kurang sehat, apapun itu penyakitnya, semoga Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Segala niat, hajat yang baik-baik semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah qabul. Allah qabul. Ala haziniya bi karamati wa bisiri wa bisafati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya mahfuz ya karim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka fi ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وعملنا عملا صالحين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وأكرم أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya hayyul ya qayyum ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjadi anak-anak juga pengajian kita semoga Terima kasih atas kesediaannya mengaji bersama kami. Amin. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat dan Allah berikan kita kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pulang.